Kalau ngomongin kota-kota yang ada di Jawa Barat seperti Bandung, Garut, Tasik, itu pasti identiknya itu misalkan Bandung terkenal dengan ceweknya yang cantik, fashionable, gaya. Kalau Garut identiknya dengan dodol, kalau Tasik identiknya dengan payung gelis atau banyaknya pesantren di Tasik. Versi lain di luar sana, ternyata kota-kota di Jawa Barat itu ada hal yang lebih legendaris, lebih terkenal di luar sana. Katanya di luar sana ada beberapa kota di Jawa Barat itu yang terkenal dengan sumber kesaktian dan magic, dan kota apa aja itu yang terkenal di luar sana itu? 3 daerah dengan ilmu paling sakti dan berbahaya di Tanah Sunda. Ada beberapa daerah di Tanah Sunda yang dikenal mempunyai ilmu santet atau sihir, kanuragan, dan sihir yang sangat berbahaya. Sejak dulu, Tanah Pasundan memang dikenal menjadi wilayah yang mempunyai ilmu sihir dan santet yang paling berbahaya. Suku Sunda ini adalah salah satu kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa dengan sebutan Tatar Pasundan. Masyarakat Sunda dikenal mempunyai sikap yang sangat ramah, riang, dan sopan. Akan tetapi, di balik keramahannya dapat menjadi lebih tegas dan berontak bila sudah merasa terganggu. Di Tanah Sunda sendiri ada beberapa daerah yang sudah ditetapkan sebagai susunan yang mempunyai ilmu kesaktian sangat kuat dan berbahaya, baik ilmu kanuragan, sihir, atau santet. Bahaya Nyadur, Banten. Masyarakat Sunda tentunya sudah tidak asing lagi bila Banten ditetapkan sebagai wilayah yang menjadi tempat pendekar atau jawara sakti di Indonesia. Daerah paling barat Pulau Ini udah sangat terkenal sekali kalau Banten itu. Ciri khas cabang ilmu kesaktiannya, yaitu ilmu kebal dan santet. Hampir setiap wilayah yang ada di Banten mempunyai perguruan silat yang sudah dikenal bukan hanya di dalam negeri, tapi sampai ke luar negeri. Banyak dari para Banten pemuda ya, ilmu kesaktian bukan yang datang ke Baduinya, Banten, Banten. bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, tapi ada pula dari kalangan tertentu yang memiliki tugas pengamanan. Ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Banten terbagi menjadi 2 jenis. Ilmu putih berasal dari para kiai atau ulama dan ilmu hitam yang berasal dari para dukun atau jawara di pedalaman. Selain Inilah rahasia kesaktian Baduy. Ngomong-ngomong soal kesaktian, saya pernah ada cerita menarik saat berkunjung ke Baduy Dalam. Nah, si Akang ini akan menceritakan nih pengalaman si Akang ini ketika mau berguru ke Baduy. Suatu ketika ada orang yang mau bertemu dengan Puun dan tiba-tiba dia meminta kayak semacam kesaktian, kekebalan gitu, dan diketawain sama orang Baduy. Mereka bilang bahwa di Baduy itu nggak ada kesaktian, nggak ada kekebalan, nggak ada orang yang nggak mempan dibacok gitu, nggak ada. Justru kesaktian itu adalah ketika kita bersikap jujur dan benar. Nah, kalau pernyataan Akang ini seperti ini artinya berarti bukan Baduynya, tapi Bantennya yang memang memiliki dan terkenal akan kesaktiannya itu. Nah, itu kalau orang yang minta kesaktian, orang yang minta kebal ya, itu malah diketawain sama mereka. Tapi nggak menutup kemungkinan Artinya, sih. Baduy juga tidak ada sebenarnya di Baduy yang seperti itu. Sakti-sakti. Pun misalnya ada orang yang sering banget DM saya, chat saya, "Bang, saya sakit hati sama seseorang, saya ingin ada bisa nggak saya ke suku Baduy?" Itu nggak ada dan nggak boleh ya. Gitu. Jadi Baduy tetap lurus-lurus aja. Sukabumi. Setelah Banten, Tanah Sunda yang dikenal cukup berbahaya lantaran ilmu kesaktian, sihir, dan santetnya adalah Sukabumi. Salah satu daerah di Sukabumi yang terkenal karena kesaktiannya adalah Jampang. Banyak orang yang masih mempercayai bahwa Jampang merupakan tempat orang-orang sakti di Sukabumi. Sejak zaman kolonial Belanda, wilayah Jampang memang telah dikenal menjadi salah satu wilayah para jagoan dan tempat tukang teluh atau santet. Masyarakat di daerah ini mempunyai ketertarikan dalam ilmu kanuragan sehingga banyak dari orang Jampang yang menguasai ilmu kesaktian. Selain itu, ada salah satu tokoh jagoan silat Betawi yang dikenal sakti dan berani yang bernama Si Jampang. Banyak orang yang menganggap bahwa Si Jampang merupakan tokoh asli dari Betawi, padahal sebenarnya ia adalah keturunan Sunda yang berasal dari Jampang, Sukabumi. Nah, si Jampang ini memang terkenal nih di Betawi, padahal aslinya dia kelahiran dari Sukabumi, makanya namanya Jampang, mungkin tempat kelahiran si Jampang ini. Ayahnya berasal dari Banten, sementara sang ibu berasal dari wilayah Jampang seperti yang tertulis dalam situs resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa si Jampang ini dikatakan sebagai seorang pendekar silat yang lahir di sebuah desa bernama Jampang, Sukabumi, Jawa Barat. Hingga saat ini, wilayah tersebut masih diyakini menjadi salah satu pusat ilmu hitam terkuat yang ada di Tanah Sunda. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jampang Surade itu terkenal dengan ilmu hitamnya itu, ilmu santet teluhnya itu. Buat orang Jampang Surade nih, komen dong, benar nggak sih adanya seperti itu? Kalau benar tuh ngeri-ngeri sedap tuh. Mentek cek wali, Maulana Sarudin nyarita hayang ulah kena teluh, minum coba ge. Nggak bau Hiji laut kidul, kedua laut kulon, kaler.
inum mentak apa mengkul nginum urang lek tadi ke Banten nginum lek guys moal kena telus salila unen lo. Oh, ratu bang. Bener ada beda bang di nanti telurnya moal kena sebab tadi dia kan begini raja-rajaan kami. 3. Garut, daerah terkuat yang Garut, terakhir ya. di Tanah Sunda adalah Garut. Garut yang terletak di wilayah selatan Jawa Barat ini selain dikenal dengan domba Garutnya, tapi juga dikenal dengan pusat jawara Pakidulan. Banyak tokoh dan perguruan silat di Garut yang sangat besar sampai terkenal ke mancanegara. Berbeda dengan ketiga daerah yang telah kita bahas tadi, Cirebon justru dikenal bisa menghilangkan kesaktian seseorang. Namun perlu digarisbawahi, orang yang mempunyai kesaktian tapi sesumbar atau sombong. Di Jalan Karanggetas Cirebon terdapat masjid bernama Jagabaya yang memiliki kisah mistis pada zaman dulu. Bahkan hingga kini pun masyarakat sekitar masih percaya bahwa kesaktian yang dimiliki seseorang setinggi apapun akan luntur ketika melewati masjid tersebut. Hal lain yang membuat Cirebon terkenal memiliki ilmu kesaktian adalah adanya sosok Kang Ujang Bustami Cirebon. Dalam kanal YouTube-nya, Kang Ujang Bustami kerap melawan dan mengalahkan para dukun santet. Bahkan Kang Ujang melenyapkan ilmu hitam yang dimiliki dukun-dukun tersebut dengan kesaktiannya. Kang Ujang juga mendirikan museum santet di daerah Talaga Langit, Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Museum ini menyimpan barang-barang artefak atau pusaka yang memiliki kekuatan gaib dari dukun-dukun yang dikalahkan oleh Kang Ujang. Raja-raja Sunda tidak memilih dikuburkan sehingga tidak dikenal tradisi kuburan, maka dia memilih sebuah proses yang seperti moksa. Caranya adalah menjelang akhir masa jabatan, sebelum dia lengser, maka dia kerajaannya diberikan pada generasi berikutnya, dan dia memilih pergi ke dalam hutan dan tidak kembali. Memilih pergi ke dalam hutan dan tidak kembali, maka lahirlah yang disebut dengan alam parahyangan. Alam parahyangan artinya alam kahyangan, alam langit, alam puncak. Cek aing oge urang Sunda mah maneh mawa ieu itu awewe nu boga salaki nu boga salaki ge barogohan ka maneh sing kuat eta. Kalau suku Sunda terus dihina, jangan heran kalau akhirnya bangkit. Ini bukan ancaman, ini peringatan sejarah. Sunda itu tenang, bukan lemah. Orang Sunda dikenal lemah lembut, Tenang, lebih memilih tapi diam daripada berpisah. membalas, lebih memilih damai daripada ribut. Tapi jangan salah, diam bukan berarti takut. Lemah lembut bukan tanda kelemahan. Saat hinaan berubah jadi luka, tapi ketika kehormatan diinjak, ketika budaya direndahkan, ketika identitas dijadikan bahan ejekan, sejarah mencatat, Sunda tidak pernah benar-benar diam. Sejarah Sunda penuh perlawanan bermartabat. Sunda tidak bangkit karena benci. Sunda berdiri karena harga diri. Menghormati lebih aman daripada membangunkan yang selama ini memilih diam. Budaya dihormati, bukan dihina. Banyak yang bertanya apa agama atau kepercayaan suku Baduy. Suku Baduy dikenal sebagai masyarakat adat yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Mereka hidup sederhana, namun kaya dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi. Kepercayaan yang sangat kuat yang disebut Sunda Wiwitan, sebuah ajaran leluhur yang berakar pada falsafah, ngajaga alam, ngajaga diri, jeng ngajaga karuhun, yang artinya menjaga alam, menjaga diri, dan menghormati leluhur. Bagi masyarakat Baduy, Tuhan diyakini sebagai Sang Hyang Kersa, yakni Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta dan segala isinya. Mereka meyakini bahwa hidup di dunia harus selaras dengan alam, karena merusak alam sama saja melanggar kehendak Sang Hyang Kersa. Kepercayaan suku Baduy bukan sekedar ritual, tetapi cara hidup yang penuh ketenangan, kesederhanaan, dan kejujuran. Dari cara mereka berladang tanpa merusak tanah, hingga cara berbicara yang penuh sopan santun dan rendah hati. Jadi agama atau kepercayaan suku Baduy adalah mereka menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, kepercayaan yang mengajarkan cinta terhadap Tuhan, manusia, dan alam. Dangiang, kalau wujudnya saya nggak lihat, tapi percaya ada di kepala air gitu atau di hutan lindung. Kalau dia dirusak mata airnya atau hutannya bisa nyakitin orang, meriang, bisa apa, nggak sembuh-sembuh gitu.
buat di luar Baduy juga pasti ada di hutan-hutan sepertinya nggak ada wujudnya, tapi dia nggak akan mati. Menurut di Baduy ini gunung nggak boleh dilebur, lebak nggak boleh dirumpak. Memang kalau hutan itu semakin rusak, semakin habis ya nantinya ada akibatnya. Kalau kalian lahir dan besar di Sunda pasti pernah ngedenger lah omongan atau nasihat dari orang tua, kakek, nenek kita itu suka ada istilah kalau misalkan lagi sakit nih, hati-hati bisa jadi ini kiriman, atau hati-hati siapa tuh ada yang nggak suka sama kita. Nah, dan saya yakin kalimat itu buat orang Sunda sendiri pernah ngedenger lah dari orang tua kita atau kakek nenek kita, dan ini merupakan bisikan kolektif. Nah, dari sini narasi terbentuk karena budaya Sunda di Provinsi Jawa Barat ini memang kaya dengan tradisi dan spiritualis yang tinggi. Terkait tadi ilmu hitam kayak telur santet itu mungkin bukan di Provinsi Jawa Barat aja, hampir di seluruh provinsi di Indonesia itu ya ada itu tradisi atau spiritualis seperti itu. Kalau menurut kalian nih, kota-kota mana lagi nih di Indonesia yang merupakan sumber kesaktian ilmu-ilmu hitam ataupun ilmu-ilmu putih? Oke, terima kasih sudah nonton video ini.